Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Asik Nemenin Kamu Nugas bersama saya Retno Handayani di sini, dan pastinya Retno tidak sendiri. Akan ada gue star yang akan nemenin kita ngobrol-ngobrol santai di malam minggu yang indah ini. Penasaran siapa orangnya? Tapi sebelum lanjut perkenalan dan ngobrol bareng gue star kita pada malam hari ini, untuk teman-teman yang baru mendengarkan Pokemon ini, selamat bergabung bersama kami. Melalui suara kita akan jalin silaturahmi bersama podcast asik temenin kamu nugas dari Pendidikan Teknologi Informasi. Jadi selama beberapa menit ke depan, aku akan memandu podcast ini untuk mengulik cerita-cerita seru dan unik pastinya dari narasumber kita pada malam hari ini. So, pasang earphone kalian dan kita akan mengudara bersama dalam segmen cerita mahasiswa dari podcast asik temenin kamu nugas. Sebelumnya, mungkin kita perkenalan dulu ya untuk narasumber kita di malam ini gitu. Halo Kak. Halo, selamat Halo malam. Kak, malam. Mungkin ya Kak, kan ada pepatah yang mengatakan, maka tak kenal maka tak sayang gitu. Nah, gimana nih Kak kalau kita kenalan terlebih dahulu? Boleh, boleh. Oke, Oke, mungkin boleh kenalan nama dan alamatnya Kak. oke. Jadi di sini saya izin perkenalkan diri ya. Nama saya Genis Priantoro. Alamat rumahnya Kabupaten Tulangbong Barat, Kecamatan Tulangbong Tengah. Saya mahasiswa Oke, Universitas Lampung dari Fakultas Keguruan Pendidikan, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. panggilannya Kak Genis atau Kak Priantoro nih Kak, biasanya dipanggil dengan teman-teman di kelasnya gitu. Kalau biasanya teman-teman manggilnya Genis saja sih. Ya. Oke Kak Genis. Kak Genis saat ini kesibukannya apa nih Kak kalau boleh tahu Kak? Kalau untuk saat ini kesibukannya gimana ya? Bisa dibilang kalau mahasiswa semester akhir itu kesibukannya tinggal nyusun skripsi gitu. Sama kalau dari PTI itu kan ada yang namanya PI ya. Jadi sibuk buat ngurus PI ke depannya nanti gimana gitu. Oke, Masya Allah. Berarti Kak Genis ini semester berapa, Kak? Udah semester akhir, akhirnya berapa nih, Kak? Iya benar semester akhir. Semester 6 mau ke 7 ya. Bentar lagi kan UAS tuh ya. Iya, bentar lagi UAS ya, Kak. Nggak kerasa banget gitu. Tiba-tiba udah UAS aja gitu, udah memasuki semester-semester yang lebih berat gitu ya. Asli. Kak, kan kakak nih udah pernah ya gitu ya mengalami masa-masa yang mungkin dari maba, terus ada sesi apa ya, KKN gitu ya Kak ya. Nah boleh nggak sih Kak sharing gitu cerita tentang KKN, karena KKN ini kan yang menarik banget gitu ya dari dunia perkuliahan atau dunia kampus gitu Kak. Boleh nih Kak sharing sedikit gimana KKN Kakak? Mungkin di mana gitu Kak Oh, KKN-nya Kak? boleh, boleh, boleh. Jadi emang sih perbincangan tentang KKN, apalagi sekarang lagi pandemi ya, pandemi COVID-19. Perbincangan tentang KKN ini kayaknya cukup unik gitu. Dimana kalau mahasiswa itu kan nggak asing ya yang namanya KKN. Ending-endingnya setiap mahasiswa kalau sarjana nih biasanya S1 gitu. Mesti ending-endingnya KKN gitu kan. Entah Iya nanti benar dapat banget Kak. KKN. Ya entah nanti KKN-nya dapatnya di mana gitu kan kita nggak tahu ini gimana gitu. Jadi kalau dulu waktu kakak KKN itu dapatnya ambigu dulu itu kakak. Jadi kebijakannya itu yang pertama offline KKN-nya. Kemudian karena ada sedikit problem kali ya dari pemerintah gitu. Jadi sempat KKN-nya dirubah jadi online. KKN Mandiri Putra Daerah Daring gitu. Atau biasanya kalau disebut sama teman-teman itu KKN Ulang Tiuh. Jadi di situ kita KKN-nya itu eh, pertamanya itu sebenarnya konsepnya itu KKN-nya offline gitu. Kayak kita udah dibagi kelompok kan.
mahasiswa itu udah yang daftar KKN udah dapat kelompok masing-masing, dapat kecamatannya masing-masing, dapat desanya masing-masing, dapat DPL dan kelompoknya masing-masing. Tapi karena ada apa namanya ya Ada apa peraturan tuh lah Kak? dari pemerintah, Mm-mm. iya. Gimana Kak? Jadi kita itu tiba-tiba dari yang offline itu langsung jadi online gitu. Online gitu Padahal ya? di situ, padahal di situ kan kita udah pra KKN tuh. Jadi kalau Pak KKN tuh ada yang namanya pra KKN. Pra KKN itu kayak kita tuh observasi sebelum nanti kita nyusun yang namanya Kak. program kerja gitu. Nah di situ endingnya kan online tuh. KKN online ini cukup Mm-mm. cukup Jadi unik gitu berubah karena gitu ya Kak ya? iya KKN-nya tiba-tiba berubah jadi online dan itu sempat meresahkan juga gitu sih. Yang kayak gimana ya KKN itu basicnya harusnya kayak kita ini apa ya berada di lingkungan yang baru gitu kan. Tapi malah kemarin waktu zamannya saya itu 2018, angkatan 2018 itu KKN-nya di desa atau domisili masing-masing. Iya, kalau ada perubahan gitu berarti kan merasa semakin banyak yang dibingungin gitu ya Kak ya. Karena kita harus udah pra KKN, terus kita pas menjalani KKN-nya berbeda gitu ya Kak ya. Iya benar. Jadi konsep kayak KKN offline sama online ini emang beda sih. Kayak pas kita pertama pembagian itu kan kabarnya offline, udah dapat kelompok DPL yang sebelumnya itu. Tapi karena ada pergantian apa namanya ya peraturan tadi kan, jadi kita online gitu. Iya, Itu benar. gimana ya? Kalau kata saya tuh sampai menimbulkan apa ya perbincangan lah bagi mahasiswa khususnya Unila. Mm-mm. Sampai di situ kan kita buka rapat atau diskusi rumput hijau di situ. Rata-rata yang diskusi itu antara lain anak BEM, perwakilan dari mahasiswa KKN, perwakilan dari Kordes, dan kebetulan saya Korcam, saya mewakili Korcam Baik Kenanga pada saat itu, menyampaikan aspirasi dan pendapatnya untuk maunya tuh mahasiswa tuh online apa offline. Tapi karena hasil keputusannya waktu itu lebih ke pro yang apa online, ya mungkin jadi bahan pertimbangan lagi ya buat kampusnya gitu. Jadi ending-endingnya di situ kita melaksanakan KKN secara online atau KKN Mandiri Putra Daerah Daring. Daring, oke Kak. Tapi menurut kakak ini tuh penting gak sih Kak di dunia perkuliahan gitu? KKN penting apa enggak? Kalau menurut saya pribadi, KKN itu penting sih. Jadi kita di situ dilatih apa ya untuk mandiri, manajemen waktu, kemudian untuk bersosialisasi di lingkungan yang baru, terus apa ya untuk membantu kita itu agar bisa menjalankan eh, suatu pekerjaan dengan tim, gitu. Solidaritas lah intinya. Ya berarti penting banget ya Kak ya. Apalagi Iya, membuat kita tuh lebih mudah untuk bersosialisasi gitu ya Kak ya. iya, iya, Kan benar. pastinya nih Kak, kan pastinya tuh kita dalam menjalani KKN gitu Kak, pasti kan ada ya kesulitan gitu. Apalagi kan kita apalagi tahunnya Kak Genis nih, tahunnya Kak Genis hanya melaksanakan KKN putra-putri daerah gitu di tempat kita masing-masing gitu, tidak merasakan suasana seperti tahun-tahun sebelumnya kakak tingkatnya gitu. Menurut kakak dari KKN kemarin itu yang kakak laksanakan, dari Kak Genis laksanakan itu apa sih Kak kendala yang paling sulit gitu Kak, yang tersulit gitu yang kakak alami? Iya benar, emang ada kendalanya itu sih. Eh, jadi ini juga mungkin bisa jadi apa ya masukan buat adik-adik yang 2019 gitu ya. Kalau KKN online kemarin
kendalanya itu dari kakak itu ya komunikasi. Jadi eh, ada peraturan berubah itu kayaknya tuh mendadak gitu. Dan tahu sendiri kan, setiap ada peraturan baru gitu, nggak langsung semua mahasiswa tahu gitu. Ada beberapa yang, oh kok saya baru tahu gitu. Oh kok saya baru dengar gitu kan. Padahal itu sudah peraturannya udah keluar tadi pagi gitu. Nah, miskomunikasi itu yang menyebabkan banyaknya dari mahasiswa yang KKN daring ini itu banyak ya banyak memunculkan pendapat-pendapat baru gitu. Kayak misalnya waktu zamannya kakak itu kan, jadi kita itu diperbolehkan membuat kelompok sesuai dengan domisili masing-masing. Tapi harus satu kecamatan. Pertama satu kabupaten boleh. Ternyata dirombak lagi, ada peraturan lagi kan, harus satu kecamatan. Jadi yang sebelumnya udah punya kelompok tuh, karena satu kelompoknya di kecamatan, bubar mereka buat kelompok baru lagi. Udah ada kelompok baru lagi, ada peraturan lagi, bahwasanya boleh melaksanakan KKN satu kelompok itu nggak harus satu kecamatan, harus satu kabupaten. Bubar lagi mereka buat kelompok baru lagi. Nah di situ kalau yang update, iya bubar buat. Tapi kalau yang banyak beberapa mahasiswa mungkin ya yang miskomunikasi gitu, nyampe selesai dari KKN, dari awal KKN sampai akhir KKN, ada yang benar-benar dia KKN cuma sendirian. Karena dia ngecunnya namanya KKN mandiri itu sendirian gitu. Padahal konsep KKN mandiri itu nggak harus sendiri gitu. Kayak kita buat kelompok di domisili kita masing-masing. Jadi banyak banget miskomunikasinya di KKN secara daring kemarin gitu. Dan untuk kayak anak-anak angkatan 19 atau nanti yang akan melaksanakan KKN itu kalau bisa lebih sering-sering update gitu. Jangan sampai ketinggalan informasi gitu. Ending-endingnya di akhir kita yang repot sendiri kan. Kayak kok kita nggak ada kelompok sendiri gitu. Gitu sih. Iya, Kak Genis, bener banget. Ternyata lebih banyak cerita-cerita unik gitu ya, Kak ya. Sebenarnya Iya, tuh kendala yang membuat kita, gitu ya, Kak. Seru banget ceritanya. Terus gimana nih, Kak? Biasanya kalau KKN gitu kan ada cerita-cerita mistis gitu, atau ada cerita yang mungkin nggak bisa Kakak lupain dari masa-masa KKN nggak gitu, Kak? Boleh dong sharing, Kak. ada. Kalau itu dibilang ada sih ada. Jadi itu tapi bukan pas KKN-nya, waktu kalau nggak salah itu waktu saya pra KKN itu. Jadi kan kebetulan ini cerita horor nggak apa-apa ya? Ya udah, Iya oke. dong, Kak, nggak Jadi apa-apa, bebas. Sharing aja gitu. jadi waktu itu waktu pra KKN. Waktu pra KKN itu kan kebetulan waktu itu KKN-nya kakak dapetnya di kecamatan A gitu ya. Itu masih satu kabupaten sama kabupaten kakak gitu. Jaraknya itu kalau dari kecamatan kakak ke kecamatan tempat KKN kakak itu kebetulan cuma 60 menit lah. Nah kebetulan di situ jadi teman-teman yang lain yang dari luar kabupaten kakak itu naik mobil nyater gitulah. Dari situ karena saya dekat, ada juga teman yang sebelahan desanya kebetulan di kecamatan itu, kita bareng lah naik motor. Uh, karena perjalanannya itu kan kalau di daerah kabupaten saya itu kan karetan semua tuh, sepanjang jalan tuh karet semua. Kalau siang itu fan-fan aja sih, kalau orang daerah situ kayak ya kanan kirinya karet gitu kan. Kalau panas pun malah kalau kanan kirinya karet kan teduh kan, nggak panas gitu, nyantai aja jalan gitu kalau kalau siang, pagi, sore gitu. Cuman pas waktu mau pulangnya itu kebetulan pulangnya itu sekitar jam-jam berapa ya? Jam setengah enam lah, jam setengah enam. Itu bukan di jalan setengah enam itu baru mau pulangnya gitu. Jadi pas udah di pertengahan jalan tapi belum keluar dari kecamatan tempat kakak pra KKN itu emang udah kayak ngerasain yang aneh-aneh gitu karena
sepanjang jalan tuh bener-bener jalannya rusak dan gelap, nggak ada akses lampu jalan tuh nggak ada gitu. Cerita horornya di situ ini motornya itu sempet macet tiba-tiba berhenti gitu. Terus teman kakak itu bilang gini, aduh bensinnya habis katanya kan. Terus kata saya nggak ada bensin lah di sini kata saya kan. Terus akhirnya kita ganti, saya yang depan dia yang belakang. Itu kebetulan bensinnya emang udah tinggal dikit tapi nggak habis gitu. Jadi merinding kan ini pas sudah berapa Lanjut Kak, kilometer seru. gitu kan ya. Pas Heeh. sudah berapa kilometer itu kita ada yang namanya jalan, kayak jalan kan kalau di desa itu ada yang kayak jalan desa, jalan kecamatan, jalan kabupaten gitu kan. Udah keluar dari jalan desa tuh, udah di jalan kecamatan, lebar lah jalan. Nah di situ beli bensin. Tapi dari situ kan udah tenang, aduh tenang, udah nggak lihat karet-karetan lagi gitu kan. Kita lewat jalan lintas, hujan deras, kehujanan. Kanan kirinya kalau di kabupaten kakak itu, kabupaten tetangga ke kabupaten kakak itu kan ada di kecamatan apa gitu, kanan kirinya tuh kayak air gitu. Bagus lah kayak pantulan cahaya jalan, lampu jalan gitu. Sepanjang jalan dah santai aja. Sampai di perbatasan antara kabupaten kakak sama kabupaten yang tetangga tadi. Nah di situ puncak komedinya. Eh di mana itu entah mati lampu ya, entah gimana nggak ada lampu apa namanya nggak ada lampu jalan gitu. Nggak Kok ada lampu apa? penerangan gitu ya Kak ya. Nggak ada lampu penerangan. Itu jalannya kayak apa ya, berlubang-lubang gitulah. Waktu itu kita nggak ada pikiran buat kayak takut karena kan biasalah anak-anak apa kita dari KKN gitu kan bercandaan di jalan gitu. Ya jadi saya kayak ngelihat sesuatu gitu kan di jalan gitu. Terus saya bilang sama teman saya gitu kan, "Eh, enak ya apa kalau pulang lewat sini gitu sepi nggak banyak motor," kata saya gitu kan. Terus kata teman saya, iya emang enak gitu kan, emang enak lewat sini nih kata dia gitu kan. Kebetulan kita ada temen teman barengan kata dia. Terus teman barengan gimana? Iya dari jalan yang kita berhenti tadi apa namanya, yang kita berhenti tadi macet tadi sampai di sini tuh searah kata dia. Terus kata gue gini, bentar deh, eh, yang bawa motor kan tadi sempat bawa aku gitu. Tapi saya tuh ngeliat spion nggak ada sapa-sapa Ya gitu kan. gimana Kak? Heeh. Terus di situ ya udah kan kayak, "Ah, serius lo," katanya kan. Iya gitu. Tapi serius tadi ada juga di belakang, ada orang juga. Gitu. Aku kira orang satu arah, kalau nggak anak KKN kita juga gitu kan. Tapi beda tempat gitu. Gak ada orang. Nah dari situ udah mulai merinding. Nah motornya mulai banter nyampe lubang di terabas kan. Udah sampai di pertigaan jalan yang arah ke desa, ada desa lah, udah mau nyampe desa itu baru kita orang di situ cerita-cerita. Jadi sepanjang jalan tadi tuh emang gak ada orang, tapi perasaan temen kakak itu mungkin ada orang. Jadi kayak ya perasaannya kayak seneng gitu loh, kayak kita jalan di jalan yang sepi, ada temennya kan, wih enak ada teman barengan. Cuman ternyata nggak ada. Itu doang sih. Dan itu menurut kakak itu cuman apa ya, kayak halusinasi aja mungkin ya karena kecapean KKN. Mungkin ya Kak. Aduh, ini ngikut merinding deh Kak. Ya itu aja sih. Karena belum sempat KKN ya. Kalau KKN-nya kan KKN-nya nggak di desa itu, jadi KKN-nya di desa Mm-mm. sendiri. Sendiri Kalau di desa gitu ya sendiri, Kak. Mm-mm. iya kalau di desa sendiri nggak ada sih, nggak ada cerita horornya karena begitu selesai program kerja pulang ke rumah masing-masing sama teman-teman. Nggak terlalu, tidak terlalu banyak momen gitu ya Kak jadinya kalau misalnya KKN Putra Putri Daerah itu berbeda dengan KKN kita offline gitu ya Kak ya. Iya, kalau
Kalau KKN offline tuh Mm-mm. pasti ceritanya bakal panjang sih. Bakal banyak cerita yang Iya. jadi ya yang mistis tuh nggak mungkin nggak ada, mesti ada. Tapi ya itu tadi. Mm-mm, Kak. Tapi itu, iya Kak, tapi itu tadi udah lumayan mistis loh Kak. Jadi kebayang kalau misalnya kita lagi naik motor gitu, berharap udah senang gitu, ada yang temenin, ternyata itu file gitu. Iya, iya. Itu malah kalau kataku positifnya, jadi kita sepanjang jalan itu merasa berani gitu loh. Coba kalau nggak ada itu tadi, mungkin Iya, temanku bawaannya was-was aja gitu kan. Karena emang katanya bener Kak Masya. katanya kan jalan-jalan yang di Lampung kalau yang banyak karet-karetannya kan rawan kan. Ya emang Iya bener Kak. sih jalannya rawan. Tapi ya alhamdulillah aman-aman aja. Justru kalau kita ditemenin yang kayak gituan tuh malah biasanya aman sih daripada Tapi yang serem enggak. Kak, ini ikutan merinding, beneran merinding. Ya, Oke, ya Kak gitu maksudnya mungkin tidak terlalu seru dengan daripada gitu ya dari KKN yang sebelum-sebelumnya gitu. Tapi ya udah lumayan lah setidaknya kita dapat apa ya pengalaman gitu tentang KKN gitu yang mungkin tidak didapatkan dengan orang yang tidak menempuh pendidikan di dunia di dunia perkuliahan gitu ya Kak ya. iya, kayak apa? Mm-mm, Cara kita bersosialisasi sama masyarakat. mm-mm, benar banget Kak. eh, iya, itu kan di khususnya di dunia perkuliahan mungkin jarang kita selalu berkecimpung dengan sesama mahasiswa atau dengan dosen Mm-mm, seperti itu. Eh, iya Kak. Makanya juga penting kan kalau mahasiswa itu harus ikut organisasi karena nanti kalau kita KKN pastilah bekal dari organisasi itu bakal kepake banget. Iya Kak, bener banget. Jadi kayak sudah melatih soft skill kita gitu ya Kak untuk peduli dengan lingkungan sekitar gitu, untuk bersosialisasi gitu. Nah Kak, ada pesan-kesan gak sih Kak gini? Bukan pesan-kesan ya, pesan-pesan gitu lah ya, malah lebih ke pesan-pesan. Karena belum ada kesan nih. Jadi gimana nih Iya, pesan dari kakak untuk angkatan 2019 kan yang sebentar lagi angkatan 2019 ini akan menjalani masa KKN nih Kak. Boleh dong Kak kasih pesannya gitu. Mungkin mereka harus seperti apa gitu atau harus menjaga etika atau bagaimana gitu Kak di dunia yang baru gitu. Boleh sharing dong Kak. iya boleh-boleh. Jadi kalau nanti misalnya KKN-nya daring, ya apa boleh buat ya nanti mesti KKN-nya di rumah sendiri-sendiri, nggak ada yang perlu di nggak ada yang perlu di apa ya, nggak ada yang perlu dinotot lagi kan, karena di rumah sendiri gitu. Tapi kalau umumnya, kalau nanti pas KKN, walaupun kita ini yang katanya mahasiswa cerdas, pinter, tapi kalau saat berhadapan dengan masyarakat luas itu, jangan kayak kita itu berasa ngajarin, tapi kayak kita ini berasa pengen tahu apa yang ada di situ. Kayak kita tuh ingin mengetahui apa yang mereka kuasai gitu, bukan mereka harus memahami apa yang kita kuasai gitu. Intinya seperti itu. Terus yang kedua, jangan terlalu individu gitu pesannya. Jangan terlalu individu. Walaupun konteksnya mandiri, tapi jangan terlalu individu karena nanti ending-endingnya program kerja itu bakalan ada yang namanya program kerja besar gitu kan. Mungkin kalau kita nanti kalau misalnya mau KKN gitu kan biasanya kita sebelum KKN izin dulu tuh sama aparatur setempat kayak mungkin yang pertama ada surat pengantar dari Unila kepada Pak Bupati. Kemudian nanti koordinator kecamatannya izin atau sowan ke kecamatan dengan Pak Camat. Kemudian nanti kordesnya sowan kepada Pak Kepala Tiuh atau Kepala Desa. Nanti kemudian anggotanya sowan kepada Pak RK atau tempat yang akan kita laksanakan kegiatan KKN. Untuk apa izin-izin tadi gitu, ya itu tadi kalau misalnya kita bertamu
ke tempat orang lain, ya kita harus apa ya, sopan lah gitu. Jangan sampai mencerminkan, apalagi kita bawa almet Unila gitu kan, masuk ke rumah orang nggak lepas sepatu gitu. Jangan sampai kayak gitu lah. Intinya sopan lah sama orang. Terus kalau bisa, kalau kita ketemu apa namanya kakak-kakak alumni dari Unila gitu, itu walaupun emang kita nggak mau tahu ya, walaupun kita nggak mau tahu, tapi seenggaknya biasanya kalau ada alumni, kalau kita pakai almet nih lagi KKN ada alumni, mesti nanti ditegur. Dulu kakak aja waktu KKN di desa sendiri ditegur, ditanyain malah anak dari mana gitu. Nah kalau bisa itu sopan gitu, jangan jangan acuh tak acuh. Siapa tahu kan kita perlu sama orang itu suatu saat nanti. Ya intinya itu aja sih. Iya Kak, Masya Allah, mantap. Ini mau kasih closing statement mungkin Kak, gitu, buat kalimat motivasi penyemangat gitu, buat angkatan 2019 tentunya yang akan menjalani masa KKN gitu. Boleh boleh. Jadi dari saya pribadi. Iya Kak. Nanti kan KKN-nya kemungkinan besar angkatan 2019 mungkin online ya. Yang satu jangan lupa eh, jaga kesehatan kan, protokol kesehatan. Jangan lupa beli vitamin, vitamin apa yang dikonsumsi sehari-hari. Terus yang ketiga, kalau misalnya kalian bingung mau nyari kelompok, jangan sungkan buat nanya temennya yang lain. Terus untuk angkatan 19 juga, jangan ragu juga tanya sama kakak-kakaknya yang 18 kalau ada yang mau ditanyain gitu. Karena dulu angkatan 18 juga ya banyak yang tanya juga sama angkatan 17 tentang KKN gitu. Sharing-sharing lah gitu. Nggak apa-apa kok. Kalau konteksnya masih sopan dan wajar, nggak ada kok yang marah sih, kita saling berbagi gitu. Intinya semangat aja sih buat anak-anak angkatan 19 yang mau melaksanakan KKN. Harus disiplin waktu dan jangan sampai lupa daftar. Jangan H-1 baru daftar ya. Itu aja sih. Oke, dapat semangat nih dari Kak Genis, mewakili kakak tingkat dari angkatan 2018 yang lainnya. Terima kasih ya Kak Genis, udah sharing Sama-sama. bareng di malam hari ini gitu. Semoga ilmu yang diberikan oleh Kak Genis ini bisa bermanfaat gitu, bisa menjadi bekal untuk angkatan 2019 nanti gitu, Kak. Amin. Kalau saya berharapnya Amin. nggak cuma 19 aja, angkatan yang lainnya juga semoga lebih baik Iya, lagi. amin ya rabbal alamin. Makasih nih Kak Genis. Masya Allah, Oke, semangat terus ya Kak, sehat selalu. Semoga Allah mudahkan amin. ini semua aktivitas Kak Genis ya kan, apalagi yang sudah fase-fase di semester akhir gitu, Masya Ya. Allah. Doain aja Ini, skripsinya lancar buat angkatan 18. amin, buat seluruh angkatan 2018 ya Kak. 2017 juga nih yang sudah mendekati akhir-akhir Oh banget ya iya, Kak. ada kakak tingkat juga, semoga Iya, kakak-kakak tingkatnya juga yang angkatan semoga 17 mm-mm, dilancarkan. selalu dimudahkan gitu. Mm-mm. Amin. Amin. Ini Ratu Jangan mau lupa kasih nanti, sedikit nih. Apa nih Kak? oke, jangan lupa juga buat kalian robotikanya ya. Ingatkan ini. Makasih Kak Genis. Nih Ratu mau kasih kesimpulan dari Kak Genis. Jadi menurut Kak Genis, KKN itu penting gitu ya Kak. Karena KKN ini nggak tidak kita dapatkan di bangku perkuliahan saja gitu ya Kak ya. Karena di KKN ini kita bisa melakukan sosialisasi gitu ya Kak ya. Selain itu kita tuh dapat apa ya namanya kerja tim gitu ya Kak. Jadi di KKN ini kita ada kerja tim gitu. Nah, di mana maka dari itu ya kalau kita ingin KKN lancar gitu ya Kak. Kayaknya kan Kak Genis ya, berarti kita tuh harus Iya, perbanyak bukan perbanyak ya, setidaknya satu organisasi gitu. Kita lakukan gitu di sebelum-sebelumnya, di semester sebelumnya. Mungkin dari semester 1 atau 2 gitu, kita sudah mengikuti organisasi agar nantinya kita itu dapat mempermudah masa KKN kita gitu ya Kak. Kan sudah terbiasa gitu untuk bersosialisasi gitu, kayak untuk peduli terhadap lingkungannya gitu.
Dan pada saat KKN pun kita harus banyak mencari tahu, bukan sok tahu gitu ya Kak ya. Jangan individu. Nah, untuk KKN-nya kita harus melakukan izin terlebih dahulu ke aparatur gitu. Di sana pada saat kita menjalankan KKN, kita harus bersikap yang sopan, beretika ya Kak ya. Kita tidak boleh merasa sombong dan menyombongkan diri gitu ya Kak. Bener banget. Merendahlah sampai orang lain tidak bisa merendahkan kita gitu ya Kak. Asik, bener banget sih. Mantap. Iya, karena kalau kita bener kata Kak Genis tadi yang dikatakan bahwa kita jangan acuh tak acuh gitu. Artinya kita masih membutuhkan orang lain gitu ya Kak. Dimana nanti kalau misalnya kita ditegur gitu oleh orang-orang yang di tempat kita KKN, kita tuh tidak merasakan sungkan atau tidak enak gitu ya Kak. Walaupun itu online atau offline lah ya Kak ya. Putra-putri daerah atau bukan gitu. Oke semuanya, terima kasih ya sudah mendengarkan gitu. Untuk terima kasih nih Kak Genis menyempatkan waktunya untuk berdiskusi, untuk sharing, untuk menceritakan semuanya, memberikan semangat gitulah Kak. Iya, sama-sama. Jadi kan malah enak tuh bisa sharing-sharing sama kalian. Kapan lagi kan kalau nggak di Pokemon? Oh, Masya Allah, mantap. Oke Kak. Nah, jadi nih teman-teman, kalau kalian ada mahasiswa keren, kenal ya, kalau kalian kenal ada mahasiswa keren di bidang teknologi ataupun di bidang lain dan pengen banget kalian untuk ulik juga ceritanya, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar atau bisa juga DM ke Instagram kami @formatifFKIP_Unila. Dan mungkin kalau ada di antara kalian pengen banget berbagi pengalaman selama jadi mahasiswa, boleh banget nih langsung aja DM. Gue mau dong jadi narasumbernya. So, ya dengan senang hati kita menerimanya. Oke, sekian dari aku. Makasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini dari awal sampai dengan akhir. No skip-skip. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema apa coba? Tungguin aja. Stay tune terus di podcast asik, temenin kamu nugas. Retno pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.